Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Pada hari Minggu ini kita akan ibadah bersama-sama. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Ibadah pagi ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan memujikan pujian Nobatkanlah Raja, KPPK nomor 10. Nobatkanlah Raja, domba di tahtanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih, tanda luka paku domba, nyatakan kasih-Nya. Malaikat di surga tak dapat lukiskan keadilan ajaib ini serta rahasianya. Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Pujilah padanya, kan segala rahmat-Nya, dan mati untuk menebusku, beri hidup kekalnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih jikalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk berhadapan dengan Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Kami menyerahkan untuk ibadah pagi ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah tangan kasih daripada Tuhan terus menyertai. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya akan membacakan nas pengakuan dosa yang saya ambil dari Yakobus 4 ayat 8 sampai dengan 10. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang menduka hati. Sadarilah
kemalanganmu. Berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kembali kita akan memuji Tuhan dengan pujian KPPK nomor 349. Bagi Yesus Tuhanku. Serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Tanganku serah bagi Yesus, tiap langkah ikutmu, dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semenjak ku pandang Yesus, ku sampaikan dunia. Bila ku ingat salibmu, kau menjadi milikku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan
kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian seperti rusa rindu sungaimu. KPPK 417. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kau berarti bagiku, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Sugianto. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada saat hari ini kami mohon belas kasihan Tuhan untuk boleh memberikan pencerahan kepada kami. Kami mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus memperlengkapi kami, membimbing kami, dan kami boleh dimengertikan. Lebih indah ketika kami juga diberikan kemampuan untuk kami boleh melakukannya. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita pada saat hari ini belajar dari firman Tuhan. Kita membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakan bagi kita sekalian.
Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa hari terakhir ini kita dipaparkan dengan berita kenaikan angka mereka yang terpapar COVID. Pemerintah tentu saja mengambil sebuah kebijakan yang penting, yaitu dengan kembali memberlakukan PPKM secara ketat untuk menekan angka laju perkembangan COVID. Saudara-saudaraku, belum lagi saya secara pribadi mendengar berita dari orang-orang yang saya kenal terkena COVID. Sungguh saya sedih ketika mendengarnya, dan tentu saja ini menjadi satu bahan doa bagi kami. Sebab saudara-saudaraku, siapapun di antara kita bisa yang namanya terpapar COVID. Di tengah-tengah pandemi ini, saudara, kita semua terus berdoa agar badai boleh segera berlalu. Penyebaran COVID dapat tertangani dengan baik. Namun seakan Tuhan itu diam. Diamnya Tuhan bukan berarti dia tidak peduli. Diamnya Tuhan bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Dalam segala kedaulatannya Allah tetap peduli mendengar setiap seruan doa-doa umatnya. Allah adalah Allah yang maha kuasa, dan di dalam kuasanya Ia adalah Allah yang memiliki rencana yang indah, dan tentu saja itu akan mendatangkan kemuliaannya. Saudara-saudaraku yang disayang oleh Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang peduli kepada semua orang, semua bangsa, suku, bahasa. Tuhan adalah Tuhan yang mendengar setiap seruan daripada doa umat yang mengasihinya. Saudara, untuk itulah segala kemuliaan sesungguhnya hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, yang begitu mengasihi kita. Di tengah pergumulan yang berat yang sedang dialami oleh seorang ibu, sebab ia melihat anak perempuannya sangat menderita akibat dirasuk oleh setan. Keadaannya sangat buruk, saudara. Setiap hari dia tersiksa dengan adanya roh jahat yang ada di dalam dirinya. Ibu ini pun sangat menderita dan tidak tahan melihat kondisi dari putrinya yang sedang sakit. Tentu saja sebagai seorang ibu dia tidak akan pernah diam, saudara. Dia akan mengupayakan segala sesuatu. Dia akan berusaha mati-matian untuk bisa menyembuhkan anak perempuannya. Namun saudara-saudaraku, segala upaya yang dia lakukan tidak membuahkan hasil. Dia mulai rasa kecewa, dia mulai putus asa. Dan di dalam benak kehidupannya sudah tidak ada harapan untuk menyembuhkan anaknya. Saudara-saudaraku yang disayang oleh Tuhan, keadaan ini terus
terjadi setiap hari. Dan dia mungkin akan bertanya, sampai kapan? Saudara-saudaraku, secerca harapan kemudian mulai timbul. Ia mendengar satu nama yang berkuasa. Ia sudah mendengar dari banyak orang yang lewat berbicara tentang satu nama, yaitu Yesus yang sanggup menyembuhkan. Ia mulai mendengar siapa Yesus yang sesungguhnya. Namun apa daya, ia adalah seorang Kanaan. Tidak mungkin baginya untuk datang kepada Yesus. Apalagi masuk ke dalam lingkungan kalangan orang-orang Yahudi. Ia sangat memahami posisinya, ia sadar diri, ia tahu diri, ia tidak mungkin datang kepada orang-orang Yahudi. Saudara-saudaraku, di tengah secerca harapan itu dia kemudian mulai kembali lesu. Karena kesempatan untuk datang dan bertemu dengan Yesus itu serasa tidak mungkin. Ia tahu ada sejarah kelam antara orang Yahudi dan orang Kanaan. Tapi saudara-saudaraku, di tengah dia mulai surut rasa semangatnya. Rasa cemas, kecewa mulai menggelituti kembali. Rasa putus asa itu kembali muncul di dalam dirinya. Namun saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengenal tentang Yesus yang Maha Tahu. Tuhan yang mengerti segala sesuatu. Tuhan yang mengerti itu saudara-saudara mengetahui apa yang akan terjadi. Saudara-saudara khususnya dengan wanita Kanaan ini. Maka saudara-saudara Yesus kemudian di dalam segala rencana, kehendak dan kedaulatannya. Yesus pergi menuju ke wilayah Kanaan. Tepatnya ke daerah Tirus dan Sidon. Nah, di dalam kemahatauannya ini berita sukacita untuk semua bangsa non-Yahudi itu akan terjadi. Dan kita mengetahui saudara di dalam Injil kita juga membaca bagaimana Yesus seringkali mengajar di daerah non-Yahudi. Kali ini Yesus kembali memasuki wilayah non-Yahudi sebab ia tahu kemuliaan Allah akan dinyatakan baik kepada orang-orang Yahudi ataupun juga kepada orang-orang non-Yahudi. Untuk itulah Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Tentu saja saudara saat Yesus memasuki daerah Tirus Sidon, kesempatan ini tidak disia-siakan oleh perempuan Kanaan ini. Ia dengan segera berlari mencari Yesus. Dan ia tahu ini adalah kesempatan yang mungkin tidak bisa terulang kembali. Ini adalah waktu yang tepat untuk ia datang dan berseru memohon belas kasihan daripada Yesus. Ia menyadari siapa dirinya, namun ia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Kesempatan itu tiba ketika dia bertemu dengan Yesus. Dia berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Seruan wanita Kanaan ini menunjukkan sebuah permohonan yang sangat dalam. Sebuah pengharapan akan belas kasihan Yesus. Wanita ini di dalam segala keterbatasannya ternyata mampu memahami siapa Yesus. Hal itu nampak ketika dia menyebut Yesus dengan sebutan anak Daud yang sangat dimengerti oleh kalangan orang-orang Yahudi. Namun sangat ironis saudara-saudara, ternyata orang Yahudi sendiri kurang mengerti tentang Yesus yang adalah Mesias. Justru sebaliknya, wanita Kanaan inilah dia mendengar sedikit demi sedikit apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan dia mengetahui bahwa Yesus adalah anak Daud. Dia melihat bagaimana mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus di kalangan orang-orang Yahudi maupun juga di kalangan orang-orang non-Yahudi. Itu
Itu tercatat saudara-saudara di dalam Matius 4 ayat yang ke-24 dan 25. Kemudian Matius 8 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-13. Saudara, tentu saja seruan permohonan ini saudara ingin segera dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Ia ingin dan berharap saudara-saudara dengan sebuah keyakinan bahwa Yesus mau mendengar seruannya dan menjawab seruannya. Namun sungguh mengagetkan ketika Alkitab menyatakan kepada kita, Yesus tidak menjawab sama sekali. Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Wow, apa yang terjadi? Apakah kurang keras seruan daripada wanita ini? Mengapa Yesus diam? Mengapa Yesus tidak memberikan jawaban apa-apa pada waktu itu? Mengapa Yesus tidak berkata-kata pada waktu itu? Apakah dia menolak? Apakah dia kemudian tidak menghiraukan seruannya yang dia jelas-jelas berseru, Tuhan tolonglah aku, anak Daud tolonglah aku. Apakah engkau Yesus tidak mengasihi aku? Engkau yang terkenal mau menolong orang lain, engkau yang terkenal menyembuhkan orang lain. Bahkan kau hadir di kalangan orang-orang non-Yahudi. Kenapa aku tidak engkau jawab? Tentu saja saudara, ini menjadi satu pikiran yang selalu berkecamuk di dalam perempuan ini. Saudara-saudara, Yesus tidak menjawab. Sepatah kata pun tidak keluar dari mulut Yesus. Mungkin seperti situasi seperti ini kita mungkin pernah alami ya saudara. Bahkan mungkin sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sudah berdoa dan berdoa. Namun seakan-akan Tuhan itu diam. Seakan-akan Tuhan itu tidak berbicara sama sekali. Kita pada saat ini terus berdoa. Untuk masalah pandemi yang terus terjadi di dalam bangsa ini yang begitu panjang. Namun seakan-akan saudara, Tuhan itu diam. Keadaan belum berubah. Malah sekarang kita mendapati pandemi semakin menggila. Tuhan diam. Kita terjebak di dalam sebuah keheningan. Terjebak di dalam sebuah kebisuan. Kita seringkali mengalami sebuah situasi. Tuhan itu diam. Kita berharap dan berharap, namun seringkali ada banyak hal yang membuat pengharapan kita menjadi gugur. Kita kembali merasa sendiri, kita kembali merasa putus asa, kita mulai berpikir bahwa Tuhan seakan-akan tidak peduli dan tidak mau mendengar doa kita. Tuhan seakan-akan membiarkan kita berseru terus. Namun dia tidak mau menjawab. Yesus tidak menjawab sepatah kata pun ketika perempuan Kanaan ini berseru kepadanya. Namun wanita ini saudara-saudara sambil menunggu jawaban daripada Yesus. Di tengah hatinya bergemuruh, pikirannya berkecamuk. Kenapa Yesus tidak segera menjawab? Lambat-lambat dia mendengar suara pembicaraan daripada murid-murid Yesus. Yang meminta Yesus untuk segera mengusir wanita ini karena bikin ribut. Lalu Tuhan Yesus pun berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oh, itu bukan jawaban. Dia berseru meminta tolong, kasihani aku Yesus anak Daud. Tetapi kali ini saudara, Yesus tidak menjawab keluhannya. Yesus tidak merespon apa yang menjadi permohonannya. Justru Yesus berkata yang lain. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tentu saja saudara, secara manusiawi, secara logika, kalau saya berpikir bahwa ini sebuah penolakan. Yesus tidak mau melayani. Yesus tidak mau mendengar permohonan, tidak mau mengabulkan permohonan dari wanita Kanaan ini.
Tentu saja saudara, kalau saya berpikir bahwa Yesus sama sekali enggan untuk menjawab apa yang saya minta. Namun saudara-saudara, kita melihat dalam bagian ini, wanita ini tidak menyerah. Dia tidak putus asa. Dia dengan penuh pengharapan, ia semakin mendekat kepada Yesus dan kemudian menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Lord, help me. Lord, help me. Saudaraku, wanita Kanaan ini menyadari bahwa dirinya memang bukan bagian dari kawanan domba Israel. Ia hanyalah domba yang tersesat, yang saat ini hanya membutuhkan sebuah pertolongan dari Sang Gembala Agung. Wanita ini hanya meminta anugerah belas kasihan Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya. Tidak ada lagi yang ia bisa harapkan. Tidak ada lagi yang bisa dia upayakan. Satu-satunya harapan adalah hanya di dalam Dia, Yesus. Pertolongan baginya hanya ada di dalam Yesus saja. Ia percaya Yesus akan bertindak sesuai dengan kasih-Nya. Untuk itulah saudara-saudara, di dalam dia menyembah di hadapan Yesus dengan sebuah permohonan yang amat sangat, dia berseru, Tuhan, tolonglah aku. Tolonglah aku. Yesus menjawab, dan kali ini jawaban itu pun akan menyentak daripada wanita Kanaan itu. Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, jawaban Yesus akan memberikan sebuah tanda, memberikan satu isyarat. Dirinya ditolak. Namun saudara-saudaraku, wanita Kanaan ini dengan segera wanita ini menjawab. Dengan sebuah kerendahan hati, dengan sebuah ketundukan diri di hadapan Tuhan, dia berkata, benar Tuhan, benar. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Oh saudara-saudaraku, ketika wanita ini berseru untuk pertama kali, Tuhan diam. Ketika para murid menyatakan kepada Tuhan, usir wanita ini karena dia bikin ribut. Justru jawaban Tuhan seakan-akan menolak dia. Dan kali ini ketika dia menyembah dia, Tuhan kembali berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Dan dia merasakan rasa pergumulan di dalam dirinya yang begitu tajam. Bisa saja dia berkata, siapa engkau? Bukankah engkau adalah Mesias yang mengasihi semua manusia? Bukankah engkau adalah Allah yang peduli? Bukankah engkau Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan orang-orang yang selalu meminta pertolongan kepadamu? Saudara, mungkin akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Namun wanita Kanaan ini sungguh-sungguh luar biasa ketika dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam ketidakberdayaan dia berkata, benar Tuhan, benar. Apa yang kau ucapkan itu benar. Aku memang tidak layak. Aku memang tidak layak untuk menerimanya. Aku tidak meminta roti yang diberikan kepada anak-anak. Siapa aku ya Tuhan? Tapi kali ini aku hanya minta sedikit remah-remah yang jatuh saja. Itu sudah lebih daripada cukup untukku. Hanya remah-remah. Benarkah Yesus menolak? Benarkah Yesus tidak peduli dengan pergumulan wanita Kanaan ini? Istilah anjing dalam bagian ini mungkin menimbulkan pertanyaan bagi kita.
Mengapa Tuhan Yesus yang penuh kasih itu berkata-kata kasar kepada seorang perempuan wanita Kanaan? Namun saudara-saudaraku, kalau kita melihat di dalam budaya yang ada pada waktu itu, memang kata anjing, kuon, menunjuk kepada anjing yang jahat, liar, dan anjing itu seringkali najis. Yang seringkali dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk menggambarkan sikap seseorang yang jahat, yang sesat, tidak rohani, dan hidupnya najis. Itu dipakai oleh orang-orang Yahudi. Namun saudara-saudara, yang menarik di dalam bagian ini adalah ketika Yesus berkata, dia tidak berkata kata anjing itu, dia tidak memakai kata kuon, melainkan kata kunarion. Saudara, apa bedanya? Beda sekali. Kunarion yang berarti itu anjing kecil atau anjing peliharaan yang ada di rumah, yang disayang biasanya oleh tuannya. Mungkin di antara kita punya anjing di rumah. Saudara, tentu saja anjing itu adalah anjing rumah, bukan? Bisa naik ke tempat tidur kita, dia juga bisa nangkring di sofa kita, duduk di pangkuan kita. Istilah itulah yang dipakai oleh Tuhan Yesus, yaitu kunarion, bukan kuon. Artinya Yesus bukan menghina wanita ini, tidak. Yesus bukan ras, tetapi kali ini Yesus menunjukkan belas kasihnya, menyebut wanita ini, saudara-saudara, memakai satu sebutan tentang anjing itu adalah anjing peliharaan. Saudara, Yesus masih peduli. Ia tahu yang terbaik bagi saya dan saudara, bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Dan apa yang dinantikan oleh wanita Kanaan ini, kali ini terjawab. Seruannya terkabul. Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan kita melihat seketika itu juga anaknya sembuh. It's very amazing. Saudara-saudara, Yesus dengan penuh kasih memberikan pujian akan iman wanita Kanaan ini. Yang jelas, dia bukan orang Yahudi, namun memiliki kepercayaan kepada Yesus yang adalah anak Allah, Mesias yang dinantikan, melebihi daripada orang-orang Yahudi sendiri. Di dalam kasus yang hampir sama, saudara, di dalam Matius 8 ayat yang ke-10, kita juga mendapati bahwa Yesus memuji iman dari seorang perwira Romawi yang meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Yesus adalah Tuhan yang mengasihi semua manusia. Yesus adalah datang untuk menebus dosa manusia berdosa. Siapapun kita, Yesus mau, saudara-saudara. Siapapun kita, Yesus mau. Mereka datang kepadanya. Yesus datang untuk menyelesaikan persoalan berat manusia, yaitu dosa saya dan saudara. Yesus datang dengan karya penebusannya, menjadikan kita menjadi miliknya. Kasih karunia-Nya dinyatakan kepada semua manusia yang dipanggilnya. Anugerahnya akan memimpin kepada iman yang benar untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Kasih karunia Kristus akan membawa orang pilihannya untuk menyembah kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, kita bersyukur di saat menghadapi masa sulit seperti saat ini, di tengah pandemi saat ini, kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan yang selalu menguatkan kita. Firman-Nya meneguhkan di dalam pengharapan kita. Mungkin kita merasa seakan-akan Tuhan diam, seakan-akan Tuhan tidak mendengar setiap seruan doa kita, seakan-akan Tuhan tidak bertindak, dan seakan-akan Tuhan membiarkan kita. Namun sesungguhnya tidaklah demikian. Tuhan mempunyai rencana. Waktu dan kehendaknya akan dinyatakan sesuai dengan rencananya. Sesungguhnya saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak tertidur. Tuhan tidak lalai.
untuk mendengar setiap seruan doa anak-anaknya. Untuk apapun yang terjadi pada hidup kita pada saat hari ini. Ia masih peduli, ia masih mau mendengar. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. Saudaraku, pergumulan apapun yang sedang saudara hadapi pada saat hari ini, kiranya kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak diam. Ia selalu berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Mari kita responi terlebih dahulu dengan kita menyanyikan sebuah pujian. Ku datang padamu ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sesungguhnya Engkau tidak akan pernah diam, Engkau tidak pernah membisu, Engkau selalu menyapa kami, Engkau selalu berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami memahami dan mengerti panggilan kami ini. Kami mau terus setia, taat kepadamu. Sebentar kami akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Layakkan kami, kuduskan kami. Kami boleh layak di hadapan Tuhan. Kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga kami boleh mengikuti perjamuan kudus sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang boleh mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini kita kembali boleh bersama-sama melakukan perjamuan kudus, agar kita diingatkan kembali akan cinta kasih Tuhan yang begitu mengasihi kita dan mengajar kepada kita untuk belajar tetap setia dan taat kepada Dia. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kita tetap memiliki hati
yang tertuju terus kepada Kristus, terus berharap kepada Dia. Dan biarlah kita membangun sebuah komitmen baru untuk lebih mengasihi Dia dan mencintai Dia. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Ia berkumpul dengan para murid-Nya, mengambil roti, lalu kemudian memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku, tubuh yang dipecahkan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang dimeteraikan bagi kamu sekalian. Perbuatlah ini juga menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, silakan Bapak Ibu boleh membuka perjamuan kudus. Sambil menunggu, saya memberikan waktu bagi saudara untuk mempersiapkan membukanya. Kami persilakan. Jikalau sudah semua mendapatkan, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Peganglah rotimu, mengucap syukurlah kepada Tuhan atas seluruh kasih-Nya. Makanlah dengan ucapan syukur. Makanlah. Angkatlah cawanmu, darahnya tercurah untuk menebus dosa-dosa kita, menjadikan kita ciptaan baru. Minumlah dengan ucapan syukur. Minumlah. Mari kita kembali berdoa. Bapa yang baik yang mengasihi kami datang kepadamu mengucap syukur kami boleh diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa Engkau senantiasa ada dan hadir di dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa memberkati kami, Engkau senantiasa mendengar setiap doa-doa kami. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat hari ini. Kami juga menaikkan syafaat kami pada saat hari ini, mengingat berkembangnya pandemi ini semakin meluas. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu kembali bagi kami, bangsa ini ya Tuhan. Mohon kiranya Tuhan boleh menolong setiap anak-anak Tuhan yang pada saat hari ini mungkin bergumul karena mereka terkena COVID. Biarlah Tuhan juga boleh sembuhkan mereka. Kami juga mengingat pada saat hari ini ya Tuhan, ke dalam tangan kuasa Tuhan, yaitu untuk pemerintah kami. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberkati, Tuhan sendiri yang boleh menopang. Dengan hikmat pimpinan Tuhan, mereka boleh mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan saja. Kami juga berdoa pada saat hari ini untuk setiap tenaga nakes yang berada di garis depan, karena mereka seringkali berhubungan dengan orang-orang yang terpapar COVID. Kiranya Tuhan juga boleh berkati mereka. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan kembali untuk negeri kami ini, khususnya pemerintah Provinsi Bali, supaya Tuhan juga boleh berkati Provinsi Bali. Kami percaya Tuhan punya maksud rencana yang indah bagi Pulau Bali ini. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Kiranya anugerah-Mu senantiasa boleh menopang kami, memberkati kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan.
Kita akan memujikan pujian Ku Mau Jadi Murid Yesus. Namun sebelumnya persembahan bisa diberikan dengan cara yang pertama bisa ditransfer ke rekening GKA Sion Pos PI Istana Regensi. Yang kedua juga bisa menggunakan QRIS. Dan yang ketiga bisa mengumpulkan di rumah kemudian membawanya ke gereja. Kita akan memberikan persembahan, kita memujikan pujian Ku Mau Jadi Murid Yesus, KPPK 323. Ku mau jadi murid Yesus di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau jadi murid Yesus Tuhanku. Ku mau dipenuhi kasih di dalam hatiku, ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Di dalam hatiku, ku mau dipenuhi kasih Tuhanku. Ku mau hidup lebih suci di dalam hatiku, ku mau hidup lebih suci bagimu. Di dalam hatiku, ku mau hidup lebih suci bagimu. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kasih daripada Tuhan. Walaupun persembahan kami mungkin di mata manusia hanya sedikit Tuhan. Tetapi kalau kami memberikan dengan tulus hati kami kepada Tuhan, Tuhan boleh memakai untuk pelabaran kerajaan Tuhan. Namun kami juga mengingat untuk teman kami, saudara kami yang belum memberikan persembahan. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati mereka, seperti Tuhan juga boleh memberkati kami. Terima kasih, kami sekali lagi menyerahkan persembahan ini hanya di dalam tangan kasih daripada Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi, kemudian kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat.
Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, bimbingan dari Roh Kudus akan memampukan kita, menolong kita, senantiasa memberikan pengharapan kepada kita hari ini sampai kedatangannya kedua kali. Amin. Silakan duduk, ambillah waktu teduh, dan mohon memperhatikan untuk beberapa warta gereja. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sehubungan dengan surat edaran dari pemerintah berkenaan dengan penyebaran pandemi COVID, demikian juga diberlakukannya PPKM untuk Jawa dan Bali, maka gereja pada saat ini menyikapi dengan kita mengadakan ibadah dan perjamuan kudus melalui ibadah online. Untuk itu kiranya tetap kita berdoa supaya hari-hari ke depan kita boleh menjalani ibadah onsite kembali. Untuk hal itu akan diumumkan di dalam warta grup jemaat. Yang kedua, untuk semua kegiatan-kegiatan kita akan memakai Zoom, khususnya doa Rabu. Silahkan Bapak Ibu boleh join bergabung di dalam doa Rabu melalui Zoom. Demikian juga dengan kegiatan sekolah minggu, remaja dan pemuda semua dilakukan oleh Zoom. Jaga kesehatan, jaga prokes, kiranya Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Amin.